Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga yaitu networking model. Nah, untuk bab yang ketiga ini kita akan mempelajari 4 materi ini ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep. Nah, di dalam konsep itu terdapat yang pertama yaitu jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Yang kedua, di sini untuk terjalinnya proses pertukaran data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan OpenStart networking models yang tersedia. Untuk saat ini, OpenStart networking models yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP dan IP models dan OSI models. Nah, di bawah ini itu terdapat gambar Open Networking Model ya teman-teman. Nah, untuk yang materi yang kedua, before Open Networking Model exit, yaitu terdapat X Vendor Create Tighter Owner Network Models. Yang kedua, on 1974 IBM Create System Architecture Network yang bergaris kurung SNA. Nah, untuk yang ketiga yaitu Other Vendor Also Create Tighter Owner Network Models. Yang gambarnya itu ini ya teman-teman. Nah, untuk after open networking models exist itu di dalamnya terdapat X vendor use same networking mode and can communicate as other. Yang gambarnya itu ini ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke materi yang kedua. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang kedua yaitu TCP atau IP models. Nah, di sini yang pertama terdapat TCP atau IP models merupakan jenis networking models yang saat ini komut digunakan. Nah, yang kedua, jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Yang ketiga itu untuk membantu dalam memahami setiap networking models itu dipecah menjadi bagian 2 kecil yang disebut sebagai layer. Yang keempat, di sini secara dokumentasi TCP atau IP model terdiri dari 4 layers, namun menerapkan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Seperti ini ya teman-teman, ini yang 4 layer. Nah, sedangkan yang ini itu yang 5 layer ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama terdapat application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membantu pesan-pesan berskala di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTO, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB ya teman-teman. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melihatkan contoh web servernya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat web server dari network models. Di sini ada bagaimana caranya untuk melakukan networking models. Seperti ini ya teman-teman caranya. Seperti berikut ini ada di gambar. Lalu kita akan lanjut ke materinya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat fungsi dari transport layer, yaitu adalah
menyajikan atau memberikan service ke application layer ya teman-teman, atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism ya teman-teman. Nah, untuk protokol atau TCP dan UDP itu terdapat yang pertama TCP is more reliable, yang kedua TCP yang digunakan untuk IP karena support error caching, yang ketiga UDP is more faster, yang keempat UDP yang digunakan untuk video streaming, gamers, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data ya teman-teman, seperti ini, seperti gambar ini. Nah, ini di sini ada websitenya. Di sini terdapat apa perbedaan antara TCP dan UDP ya teman-teman. Kalian bisa buka ke Chrome kalian, lalu kalian bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman. Nah, di YouTube juga kalian bisa ketik seperti yang ada pada contoh gambar saya. Nah, untuk networking layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP ya teman-teman. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan memilah jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Yang pertama itu addressing. Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri ya teman-teman, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Kalau routing itu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari route tercepat untuk sampai tujuannya. Nah, untuk data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, yaitu salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error. Detection mechanism hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa bayangkan pada gambar tersebut itu sebagai data link yang dibagikan untuk menghubungkan antara device ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang ketiga yaitu encapsulation and decapsulation. Nah, untuk yang encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya ya teman-teman. Nah, untuk nama of TCP atau IP messages itu terdapat yang pertama application layer masuk ke data. Kemudian yang kedua transport layer masuk ke data, lalu TCP header masuk lagi ke segmen. Kemudian yang ketiga network layer. Dia akan masuk ke data, langsung TCP header, masuk lagi ke IP, lalu langsung ke IP paket. Yang ketiga, data link layer data. Dia akan masuk ke top header, lalu IP, kemudian DL header, dan detailer masuk ke frame. Nah,
Contohnya itu ada di gambar di bawahnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang terakhir yaitu OSI, Models, dan Konsep. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP. Karena untuk dari sisi perkembangannya, protokolnya, atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer bisa dipelajari karena mudah difahami. Nah, sebelumnya networking model ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing ya teman-teman. Karena setiap vendor memiliki networking models yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede ya teman-teman. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah stand atau spesifikasi minuman oleh ISO, International Organization for Standardization ya teman-teman, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System International, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Models. Nah, di sini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI ya teman-teman. Yang pertama itu terdapat application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima itu network layer, yang keenam data link layer, yang ketujuh physical layer ya teman-teman. Nah, lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4 ya teman-teman. Untuk upper layer itu berkaitan dengan bagaimana data mengalir 5-7. Nah, OSI model FIS, TCP atau IP model itu terdapat ada pada gambar di sebelahnya. Di situ ada L7 PDU, L6 PDU, L5 PDU, L4 PDU, L3 PDU, dan L2 PDU, lalu bit. Itu 7 lapisan layer pada model OSI ya teman-teman. Nah, untuk yang application itu ada segmen yang berarti transport, IP packet yang berarti network, frame yang berarti data link, dan bit itu yang berarti physical. Nah, terima kasih telah melihat video saya. Jika ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.